Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang ke video aku. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman menyelesaikan persoalan di karya tulis ilmiah. Kali ini aku akan berbagi tips tentang parafrasa. Apa sih parafrasa? Oke, parafrasa adalah salah satu teknik mengubah kalimat untuk menjadi kalimat berbentuk lainnya atau kalimat baru tanpa mengubah makna. Contoh simpelnya adalah saya sangat menyukai olahraga renang. Kalimat itu bisa kita ganti jadi kalimat olahraga renang adalah olahraga favorit saya. Nah, bentuknya udah beda, tapi maknanya tetap sama. Oke, tujuan dari parafrasa ini? Parafrasa ini manfaatnya banyak. Salah satu yang paling terkenal adalah untuk mengubah atau menurunkan tingkat plagiasi di karya tulis seperti skripsi ataupun tesis. Nah, sebetulnya video ini aku buat karena banyak permintaan dari mahasiswa dan juga chat-chat di Instagram ataupun di WhatsApp aku yang minta tolong jasa penurunan plagiarisme melalui parafrasa. Sebetulnya parafrasa ini mudah, asalkan kita tahu teknik dan sabar ya. Tapi karena terkadang aku itu sulit untuk mengerjakannya, terkendala waktu, jadi sering aku tolak permintaan-permintaan itu. Nah, kali ini aku ingin membuat video tutorial supaya teman-teman kampus ataupun pejuang-pejuang skripsi lainnya bisa menggunakan video ini sebagai arahan. Oke, nah sebelumnya untuk mengetahui tingkat plagiarisme itu kita membutuhkan suatu alat pengukur, bisa sebuah software ataupun web langsung. Nah, dalam video ini aku akan menggunakan web turnitin.com. Nah, Turnitin ini jenisnya seperti apa ya? Hasil scan gitu. Jadi sebuah web itu mendeteksi kalimatnya satu persatu, lalu mencocokkannya dengan sumber-sumber yang tersedia di berbagai internet, lalu menampilkan hasil persentasenya. Web ini harus atau membutuhkan akun yang tidak bisa didapatkan secara gratis ataupun nama lainnya akun berbayar gitu ya. Jadi kita tidak bisa langsung daftar seperti daftar Instagram atau Facebook. Kita sangat membutuhkan rekomendasi ataupun ID number-nya dari instruktur supaya kita bisa buat akun siswanya. Oke, sebelum kita masuk ke parafrasa, aku mau liatin dulu jenis ataupun contoh dari akun Turnitin aku ya. Nah, bagaimana cara mengakses akun Turnitin? Kalian bisa langsung ke Google dan mengetik Turnitin, pilih turnitin.com ini. Kalau kalian sudah punya akun, langsung bisa masuk. Tetapi kalau kalian belum punya, kalian harus daftar dulu di sini. Nah, di sini nih syaratnya kalian harus punya ID number-nya dulu, nomor kelas ya, nomor kelas yang didapat dari instruktur. Nah, bagaimana cara daftarnya? Nanti kalian bisa lihat video aku di sini, video aku lainnya. Nah, ini cara-caranya. Lalu yang login ini masuk ya kalau kita udah punya akun. Sorry nih, loadingnya agak lama. Nih, tadi akunnya udah. Nah, ini akun aku karena aku instruktur, jadi bentuk akunnya memang agak berbeda dengan akunnya student atau akun siswa.
Nah, ini kita lihat hasil yang pernah aku ambil itu sekitar tadi sih aku udah cek ya. Ini cek sebelum nih. Nah, aku punya dokumen 7 lembar, 7 halaman yang sudah aku pisahkan supaya hasilnya sedikit lebih rinci ya. Nah, ini hasilnya bisa kalian lihat semuanya berwarna. Yang warna-warna ini artinya memang kita terdeteksi mengambil dari tulisan orang. Nah, kampus-kampus itu pasti punya standar maksimal yang harus dipenuhi supaya lulus ujian. Ada kampus yang 30%, ada yang 25% maksimalnya. Jadi kita sesuaikan agar copy paste kita ini tidak melebihi standar atau batas maksimal dari kampus. Nah, kalian bisa lihat di sini angka 85 artinya sebanyak 85% itu mengambil dari tulisan orang. Nah, di sini ada informasi sumber di mana kita ngambil tulisan itu, ada dari core, digilip, dan sebagainya sampai ke paling bawah. Semakin ke bawah, semakin kecil nilai persentasenya. Oke, nah jadi setelah kita dapat persentase plagiat ini, barulah kita bisa mengubah kalimat-kalimat di tulisan ini menjadi sebuah bentuk baru, tetapi maknanya masih sama. Jadi dengan begitu, persentase plagiat yang 85% ini bisa jadi berkurang. Oke, langsung aja dokumennya aku siapkan dan kita mulai parafrasa. Nah, ini ya teman-teman dokumen yang tadi aku maksud yang 85% itu. Di sini ada 7 halaman. Bisa kalian lihat di sini asli banget, ngambil dari internetnya. Sekarang kita langsung aja mulai untuk parafrasa. Nah, di sini cara yang biasa aku lakukan adalah dengan memisahkan dulu nih beberapa baris atau beberapa kalimat supaya enggak capek gitu. Misalnya kita ambil yang sepanjang inilah ya dulu ya. Kita merah, buat tulisan merah, terus kita enter gini, biar dia terpisah dari teman-temannya. Oke, nah baru udah di sini kita buat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1965, persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Titik. Nah, pertama dari segi tata bahasa kita bisa ganti. Selanjutnya dari segi ejaan juga salah ya. Ini harusnya dihapus spasinya, harus diempetkan. Nah, baru benar. Lalu di sini penerimaan, di sini juga harus hapus spasinya. Nah, di sini kita mulai aja ya. Di sini enter, terus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan. Nah, ini kan definisi nih. Kalau definisi bisa kita ubah bentuknya, karena ini juga kutipan. Menurut KBBI, kita buat KBBI dalam kurung 1995 mendefinisikan bahwa persepsi, nah kata adalah bisa kita ganti dengan ialah tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu atau seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya adalah proses seseorang untuk menanggapi atau menerima informasi, anggap ya informasi, tanggapan penerimaan langsung dari satu seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera secara langsung. Nah, sama tuh kan, intinya kan sama-sama persepsi itu adalah manusia yang bisa menanggapi atau menerima suatu informasi melalui panca indera, kan intinya sama gitu ya. Lalu
Kita definisi selanjutnya, menurut Bimo Walgit, persepsi merupakan penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderakan sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan respon yang integrated. Nah, di sini sebenarnya udah ada kata yang salah, pengorganisasian anggap dan gitu ya. Dan penginterpretasian. Nah, kita buat kalimatnya menurut adapun Bimo, harusnya nggak pakai Bimo, langsung Walgit aja. Adapun Walgit, berpendapat bahwa persepsi adalah, nah merupakan, kita ganti dengan adalah. Persepsi adalah upaya manusia untuk, ini kan pengorganisasian dan penginterpretasian itu kata benda, pean, imbuhannya yang lengket itu pean. Jadi pean ini bisa kita ganti jadi kata kerja, mengorganisasi dan menginterpretasi gitu, untuk mengorganisasi dan menginterpretasi suatu stimulus melalui panca indera sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan respon, sehingga menjadi respon yang, ya udah nggak apa-apa deh, integrated itu harus tulis aja kayaknya penting deh istilah ini ya, suatu istilah khusus gitu, integrated. Nah, satu paragraf sudah nih, kita hapus. Kerjanya emang agak lama, harus sabar. Lanjut, ini kita sampai sini aja. Sini aja deh. Oh, karena dia masih satu definisi, berarti nanti kita gabungin aja ya. Senada dengan yang diungkapkan oleh Desriarto, definisi persepsi itu senada dengan pendapat Desiderato yang menyebutkan bahwa persepsi ialah adalah proses menyimpulkan informasi dan menafsirkan informasi seperti pengalaman berpariwisata dan pengalaman lainnya. Contoh gitu ya. Pengalaman lainnya. Kita lanjut aja lagi nih. Persepsi adalah proses memaknai informasi melalui stimulasi panca indera.
Oke, kita lanjut lagi ya. Sudah mulai masuk ke paragraf 2 ini. Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, nah kita bisa ambil sampai ke mana ya? Oh, jadi di sini tuh masih tentang persepsi merupakan milik individu. Oh, masih definisi persepsi. Jadi kita selesaikan dulu kalau gitu ya. Berarti masih konsep persepsi nih. Nah, di sini berarti kita sambungin dulu. Jadi ini kita alihkan dulu karena kalimatnya jadi nggak nyambung. Nah, ini nanti dulu ini kita singkirkan dulu. Kita langsung ke hitam yang ini ya. Rifai juga mendefinisikan persepsi Rifai juga memberi definisi ya, memberi definisi tentang persepsi, yaitu, nah yaudah ganti, yaitu proses untuk memahami suatu lingkungan proses untuk memahami suatu lingkungan yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologi. Memahami suatu lingkungan dengan cara melibatkan organisasi dan menafsirkannya sebagai rangsangan. Itu bisa kita ganti dengan stimulus, sebagai stimulus dalam suatu pengalaman psikologi, sebagai stimulus dalam pengalaman psikologi seseorang. Itu nanti kalimatnya udah lumayan berganti. Lalu masih nih ya, persepsi diartikan sebagai suatu proses di mana individu persepsi juga dipahami gitu ya, dipahami sebagai upaya seseorang untuk menafsirkan dan mengorganisasikan suatu informasi yang didapat melalui panca indera agar memberi makna kepada lingkungan. Oke. Agar memberi makna, berarti yang dapat melalui panca indera untuk memberi kesan bermakna di dalam kehidupan orang tersebut. Udah lumayan nih ya, udah lumayan berganti. Nah, jadi kita sudah mengumpulkan konsep-konsep menurut para ahli. Kita bisa hapus yang ini. Oke, bentar. Oke, ini bisa dihapus ya. Sekarang kita masuk ke
Di samping itu, persepsi dapat pula dilihat dari proses kognitif yang dalam seseorang. Oke. Oh ini masih ini ya. Oh ini diulang lagi nih. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan proses adalah itu masih diulang lagi kayak tadi tuh. Ulang terus. Ini juga masih ngulang. Nah, ini masih diulang-ulang terus nih. Kita hapus aja. Kalau diulang-ulang kayak gitu, tentu tingkat plagiatnya juga semakin tinggi. Nah, di sini kita bisa masuk nih. Persepsi dapat dilihat dari proses kognitif yang dialami oleh setiap orang. Persepsi hubungan sensasi dengan, oke. Kita masukin yang ini dulu ya, yang di gini nih, yang aku blok. Yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Oke. Konsep persepsi juga dapat diartikan sebagai proses kognitif manusia untuk memahami situasi dan lingkungan, situasi dan kondisi di lingkungannya. Nah, udah agak sama ya, udah agak beda maksudnya. Baik, oke, berarti dengan cara menerima informasi itu, dengan cara menerima informasi melalui, nah penglihatan kan bisa ganti dengan mata. Nah gitu, penglihatan kan sinonimnya mata, pendengaran telinga, penghayatan itu rasa, penghayatan sama aja ya, kayaknya panca indera mah bukan ini ya, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Oke. Nah, jadi sudah lumayan. Ini yang bisa kita masukkan hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Itu adalah bagian dari persepsi. Oke, kita berarti bisa masukkan sedikit. Persepsi memiliki hubungan yang cukup kuat, hubungan kuat dengan sensasi. Sensasi adalahnya kita jadi dengan ialah. Sensasi ialah bagian dari persepsi. Sensasi ialah bagian. Nggak apa deh, kita copy aja, bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya dilakukan proses sensitif juga. Oleh karena itu, seseorang dapat memaknai informasi yang didapat melalui panca indera dengan cara melibatkan sensasi, ekspektasi, motivasi, serta. Jadi dannya bisa kita ganti dengan serta memori. Gitu, oke. Nah, itu udah hapus. Ini udah bisa dihapus. Nah, udah satu halaman nih yang berganti. Ya enggak? Nah, jadi kita bisa cek ke Turnitin apakah satu halaman yang udah kita ganti ini bisa menurunkan tingkat plagiatnya. Yaudah, lanjut kita mengartikan halaman lainnya. Oke, selanjutnya tentang faktor-faktor persepsi ini. Nah, kita mau mengganti kalimatnya
Yang pertama, faktor-faktor yang memengaruhi persepsi yang dikemukakan Stephen adalah, jadi kita bisa ganti dengan, sebutin namanya dulu. Stephen Robbins. Ini. Stephen Robbins berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi, yang benar memengaruhi ya, bukan mempengaruhi, memengaruhi, yang memengaruhi persepsi. Antara lain sebagai berikut. Nah, udah kita hapus yang ini. 1, perilaku persepsi. Oke, tetap nggak bisa diganti ya. Jadi ada banyak kata yang kita nggak bisa parafrasa karena memang sudah istilah khususnya, atau juga istilah lainnya itu istilah teknis. Jadi seperti perilaku persepsi ini kita nggak boleh ganti dengan perilaku misalnya perbuatan persepsi, nggak bisa. Jadi memang harus seperti itu karena dia teori gitu. Nah, kalau rinciannya atau deskripsinya baru boleh. Bila seseorang individu memandang pada suatu objek, nah seorang sama individu kan sama nih maknanya, sama-sama menyebutkan seseorang ya. Jadi kita cukup ya satu. Ini boros nih. Bila seorang individu memandang pada suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilakukannya, perasaan itu sangat dipengaruhi. Oke, berarti kita bisa mulai, kita balik dari sini ya. Penafsiran seseorang terhadap suatu objek yang dilihatnya dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti karakteristik pribadi dari perilaku persepsi itu. Dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pribadi dari perilaku, seperti karakteristik karakter, berarti sikap ya. Karakter itu sama dengan sikap. Sikap ya. Sikap aja deh, sikap dan karakter orang tersebut. Oke. Di antara karakteristik pribadi yang lebih relevan yang memengaruhi persepsi adalah sikap, motif. Oke. Karakter tersebut berupa, nah udah sebutin, tapi jangan disebutinya langsung seperti ini, kita bolak-balik aja. Seperti berupa sikap, terus pengalaman masa lalu kita ganti dengan pengalaman masa lampau, lalu minat, motif, dan penghargaan. Jadi dan ini bisa bolehlah. Dan ini sebenarnya kita bisa ganti dengan serta penghargaan. Nah, kan maknanya sama tuh. Serta mana ya tadi? Biar aja deh ya. Karakteristik dari target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Gerakan bunyi. Jadi kita bisa ganti target dari persepsi itu juga dapat memengaruhi beda. Target dari objek itu juga karakter. Ini mungkin ciri-ciri ya, atau boleh sih karakter aja ya. Target dari objek itu juga dapat memengaruhi persepsi seseorang.
seperti karakter, bunyi, gerakan, bunyi, ukuran, gerakan, bunyi, gerakan, dan lain-lain. Udah selesai nih. Ya belum ya? Karakter itu nggak usah, nggak perlu. Situasi, konteks objek, situasi. Oke. Situasi dari objek yang diamati juga dapat memberi pengaruh terhadap persepsi seseorang. Seperti pencahayaan. Nah, kan katanya pencahaya nih. Cahaya kita bisa ganti dengan pencahayaan. Jadi dari kata bendanya kita bisa buat jadi pe-annya. Pencahayaan, lokasi. Enggak, pencahayaan nggak bisa ya. Dia nggak seimbang, berarti cahaya aja. Seperti cahaya, lokasi, keadaan matahari, misalnya siang atau malam ya. Suhu udara dan sebagainya. Nah, ini lanjutannya berdasarkan faktor persepsi dapat. Ini berarti menurut pendapat ahli lain ya. Adapun, jadi kita tambahkan dengan adapun ahli lain yaitu Bimo Walgitu berpendapat bahwa faktor, bukan berpendapat ya, adapun ahli lain juga, bukan adapun berarti ahli lain aja. Kalau adapun seakan-akan dia bertentangan kan. Ahli lain yaitu Bimo Walgitu juga mengemukakan pendapat yang senada, yang sejalan mengenai faktor yang berperan pada penerimaan persepsi seseorang. Yaitu sebagai berikut. Nih lanjut ya. Alat indera manusia. Ini tadi yang sebelumnya. Terus aku lupa ngerekam. Ini setelahnya. Ini yang pertama. Kita masukin ini. Alat indera manusia dapat menjadi penentu dari stimulasi mengenai objek. Stimulasi itu sebagian besar ditimbulkan dari luar individu, seperti luar individu, karena adanya peran dari syaraf manusia sebagai reseptor.
D. Nah, ini udah kita bisa hapus. Indera syaraf dan pusat susunan syaraf. Nah, ini stimulus yang hadir dapat diterima oleh reseptor manusia, yaitu alat indera atau yaitu panca indera. Selain panca indera, reseptor manusia juga dapat berupa syaraf sensorik yang akan melanjutkan proses penerimaan stimulus. Oh, salah, berarti bukan stimulasi, ini stimulus, sorry. Stimulasi itu proses ya, stimulus. Mana tadi? Penerimaan stimulus menuju pusat susunan syaraf. Pusat syaraf manusia. Kita sebut pusat syaraf itu adalah otak yang dapat mengendalikan kesadaran dan perbuatan seseorang. D. Syaraf motoris berperan sebagai untuk mengadakan respon, sebagai bertanggung jawab atas respon, otak. Oke. Nah, ini kita hapus. Ini lagi ya. Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian yang itu merupakan langkah pertama sebagai persiapan dalam rangka persepsi. Oke. Hal yang tidak kalah penting dari persepsi seseorang adalah perhatian orang tersebut terhadap suatu objek. Perhatian seseorang sangat dipengaruhi oleh konsentrasi dan pemusatan pikiran dari semua aktivitas tubuh manusia. Titik. Nah, selesai. Sekarang kita masuk ke definisi lain dari persepsi yang disampaikan oleh Miftah Toha. Faktor-faktor, nah kita buat ya. Faktor-faktor dari penerimaan persepsi juga disampaikan oleh Miftah Toha
contoh H yaitu sebagai berikut. Nah, kelihatan kan bedanya ya? Faktor dari luar, faktor-faktor dari luar. Kita buat yang nggak bisa diganti ya. Intensitas yaitu bahwa semakin kuat stimulus keterangsangan yang diberikan dari luar akan semakin kuat pula untuk dapat dipahami. Intensitas. Kita buat sini. Intensitas dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya suatu stimulus atau dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya suatu stimulus yang diterima dari luar individu agar dapat dipahami oleh otak. Semakin kuat intensitas itu, semakin kuat pula hasil dari pemahaman manusia. Begitu pula sebaliknya. Maksudnya semakin kuat, ya kalau kuat dia semakin kuat pula. Kalau intensitasnya lemah berarti semakin lemah pula pemahaman manusia. Lanjut ukuran, yaitu bahwa ukuran sangat erat kaitannya dengan intensitas, yaitu semakin besar stimulun yang diberikan maka semakin besar pula untuk dapat dipahami. Oke. Ukuran stimulus yang diterima oleh manusia akan berpengaruh pada pemahaman orang tersebut yaitu perbandingan yang sama, besar menghasilkan besar, kecil menghasilkan kecil. Salah. Berlawanan atau kontras itu bahwa stimulus luar yang berlawanan atau sebenarnya kalau lebih berbeda akan lebih diperhatikan atau direspon dibandingkan. Oke. Hal yang tampak kontras atau berlawanan akan lebih mudah diterima, akan lebih direspon dibandingkan bukan hal-hal berarti ya, stimulus yang bertampak dibandingkan dengan stimulus yang homogen. Nanti homogen itu sama. Pengulangan yaitu bahwa stimulus luar yang diulang-ulang akan menimbulkan perhatian yang lebih besar daripada stimulus sekali. Oke, pengulangan pemberian stimulus akan memudahkan dan meningkatkan kualitas penerimaan dibandingkan stimulus yang hanya
dilakukan 1 kali. Gerakan yaitu bahwa individu lebih memerhatikan yang bergerak dalam pandangan mata daripada yang hanya diam. Oke. Stimulus yang bergerak lebih mudah menarik perhatian dibandingkan dengan stimulus yang diam. Oke. Baru dan umum. Maksudnya apa ya, baru dan umum? Jadi intinya, berarti kebaharuan dan generalisasi stimulus memiliki pengaruh besar terhadap pemahaman seseorang atas stimulus itu. Kita belum jelas sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya dia belum jelas positif dan negatifnya kan. Dan sudah. Setelah itu kita lanjut ke faktor-faktor dari dalam. Nah, ini diperbaiki dulu ya, dari D-nya harus kapital. Proses belajar dan persepsi yaitu bahwa semua faktor dari dalam diri yang membentuk adanya perhatian pada satu objek adalah didasarkan pada proses belajar yang telah dialami dari Oke. Ini kita enter ya, kita buat agak rapi. Proses belajar dan persepsi. Stimulus yang diterima oleh panca indera dapat membentuk perhatian seseorang agar terus belajar memahami objek dan stimulus itu. Proses pembelajaran akan terus terjadi dari seseorang masih bayi hingga tua. Nah, itu sama seperti sinonim dari dulu sampai saat ini kan, sampai tua tuh artinya juga. Motivasi dan persepsi yaitu bahwa dorongan akan menimbulkan perhatian yang kuat karena didasarkan oleh kebutuhan. Seseorang yang memiliki tujuan dalam mencapai sesuatu akan membuat orang itu terdorong untuk memiliki perhatian terhadap suatu stimulus. Kepribadian dan persepsi.
kepribadian seseorang dalam menanggapi suatu stimulus sangat mempengaruhi perhatian dan fokusnya terhadap objek itu. Nih, wacana pembangunan. Artiin nggak ya? Udah terlalu banyak ya. Nah, jadi gitu caranya kita bisa lanjutkan sampai halaman-halaman berikutnya, tapi saya rasa sudah cukup. Ini contoh dari saya. Sudah berapa halaman ya? Sudah sekitar 3 udah lewat ya. Udah 4 deh, 4. Udah 4/4 gitu. Udah 4, sisanya hampir halaman kelima itu sedikit nih. Nah, jadi cara untuk parafrasa itu sebenarnya mudah. Yang paling penting adalah kita harus punya yang pertama apa? Pemahaman yang cepat ya, cepat dan tepat tentang materi itu. Jadi misalnya kita baca teks, kita harus paham intinya apa nih. Nah, teksnya kan panjang, jadi gimana caranya kita ketemu inti dari teks panjang itu. Sama seperti yang kita lakukan tadi, kalimatnya ribet ya, kita tahu intinya apa. Nah, gimana cara tahu intinya? Ya, ada caranya, yaitu dengan kedua, yaitu dengan memahami struktur kalimat. Nah, struktur kalimat ini dalam bahasa Indonesia atau linguistiknya itu gramatika. Atau kalau bahasa Inggris itu kayak grammar ya, gramatikanya. Jadi, bagaimana strukturnya subjek, predikat gitu. Nah, dengan mengetahui struktur kalimat ini, kita bisa tahu inti kalimat itu apa. Nah, di mana letak inti kalimat? Letaknya ada, inti terletak pada predikat. Jadi, sepanjang apapun sebuah kalimat, intinya ada di predikat. Misalnya tadi ya, contohnya nih. KBBI mendefinisikan bahwa persepsi ialah. Intinya apa? Pendefinisian KBBI. Apa gitu ya. Nah, jadi secara langsung kita juga akan belajar tentang kata kunci. Kata kunci itu inti-intinya gitu. Nah, lalu yang paling terakhir kita harus sabar. Nah, yang sering tidak dimiliki oleh mahasiswa yang mau melakukan parafrasa adalah kesabaran. Jadi, dia sedikit melakukan parafrasa, terus capek, kemudian dia ngecek ke Turnitin, tapi hasilnya masih turun sedikit. Nah, dia udah putus asa. Nah, itu sebenarnya intinya adalah sabar. Juga yang paling penting lupa deh, kosakata. Nah, pembendaharaan kata ya, pembendaharaan kata itu harus banyak. Kalau kita tahu sinonim, kita bisa lancar nih. Misalnya sinonimnya dari, misalnya tugas, sinonimnya apa? Peran, mungkin bisa pakai peran atau tanggung jawab. Apalagi ya, misalnya kewajiban. Jadi kita pakai sinonim. Apalagi ya, syarat dari parafrasa itu biar lancar. Ya ini aja deh, pokoknya harus tahu inti kalimatnya apa. Ganti-ganti aja. Terus ada kata adalah, itu sama dengan ialah, sama dengan merupakan. Ini memang udah sama gitu. Sama-sama ini bentuk predikat. Ini ketiganya predikat. Nah, kalian harus tahu dulu predikat itu apa, subjek itu apa. Subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Jadi kita harus tahu dulu nih, nanti di video aku akan
akan aku sertakan di video di awal-awal sih, video tentang apa itu struktur kalimat. Nah, kalau kita udah tahu struktur kalimat, kita bisa melihat subjek, predikat, objeknya. Setelah itu, aku mau ngasih contoh ya. Untuk contoh predikatnya apa? Ibu, misalnya ya, ibu membelikan adik bungsuku sebuah mobil mainan baru tadi pagi. Nah, ini kita harus cari dulu predikatnya. Kan tadi udah dibilang ya, predikat itu jadi inti. Inti kalimat itu apa? Intinya terletak pada predikat. Intinya apa? Predikatnya apa? Membelikan. Ini predikat nih. Nah, ini predikat. Jadi kita bisa membuat ada yang namanya sistem kata aktif atau kalimat aktif. Itu nanti bertentangan dengan kalimat pasif. Kalimat aktif itu me, be. Nanti yang pasifnya itu di, ter ya, te. Tapi yang bisa kita lawan itu hanya me dibandingkan lawan dengan di. Nah, sedangkan be sama te-nya nggak bisa. Contoh, ini nih, ibu membelikan adik bungsuku, kan me nih, membelikan. Berarti kita bisa buat dibelikan. Nah, contohnya lagi kita ganti langsung ya, adik bungsuku. Nah, kita bisa gabungkan dua hal. Pertama, kita strukturnya kita pahami, ditambah kita bisa juga memahami sinonim. Nah, kalau udah tahu gini, lancar deh semua. Adik bungsuku atau tadi pagi yang kita dibuat depan ya. Tadi pagi adik bungsuku dibelikan mainan baru berupa sebuah mobil-mobilan. Sebuah mobil-mobilan titik. Dibelikan ibu belikan ibu sebuah mainan baru berupa mobil-mobilan. Sebuah mainan baru berupa mobil-mobilan. Nah, gitu. Jadi kan nggak akan terdeteksi Turnitin nih. Gitu ya. Nah, sekarang sudah 4 halaman lebih kita mencoba untuk parafrasa sebuah teks yang tadi awalnya 85%. Sekarang kita mau coba untuk ngecek ke Turnitin berapa hasilnya dari 85%. Tapi dengan catatan kita tadi nggak semua halaman ya yang kita perbaiki. Jadi kita tandai dulu yang belum kita perbaiki itu ini ya. Ini belum ya. Jadi kita merahin aja tulisannya biar kita tahu nih bedanya. Oke, ini kita ganti, kita ganti jadi warna merah. Oke. Nah, kita cek Turnitin ya. Kita buka internet. Turnitin. Ini aku udah punya, jadi nggak perlu sulit lagi untuk masukin password. Oke. Ini kita coba ke sini aja, paling bawah aja deh. Ini juga ya, aku ulangi lagi kalau bentuk Turnitin ini aku ini agak berbeda dengan akun student atau akun siswa karena aku memang akunnya itu instruktur. Maksudnya instruktur tuh yang bisa membuatkan akun lain gitu. First name-nya kita coba setelah ya, oh bukan nih first name, sorry salah. Kita buat tes aja, tes 1. Judulnya itu setelah parafrasa. Nah, tadi kita bisa lihat ya perbedaannya. Dokumennya itu di sini. Dokumennya masih tes sebelum parafrasa. Upload.
atau kita unggah bahasa Indonesianya. Jadi bahasa Indonesianya padanan kata upload atau bahasa Inggris itu bisa kita ganti dengan unggah, dan download bisa kita ganti dengan unduh. Itu sekilas info ya. Oke, nah ini udah, tinggal kita tunggu hasilnya agak sekitar berapa ya? Sekitar 15 menit gitu. Jadi aku berhentikan dulu videonya biar tidak teman-teman nggak nunggu lama. Oke, ini ternyata hasilnya keluar lebih cepat dari yang aku bayangkan. Hasilnya ini ya, tadi setelah parafrasa tes 1 kita klik, hasilnya 33%. Tadi kita udah lihat ya, sebelum diparafrasa hasilnya 85%, sekarang 33%. Dan kita lihat ternyata memang yang udah kita parafrasa itu nggak kena sedikit pun, tuh lihat. Karena memang kalimatnya tuh udah berubah total gitu. Nah, emang nggak kena nih. Kalau ini kena sedikit-sedikit ya karena ada kata-kata atau istilah teknis itu yang nggak bisa kita ubah sama sekali. Nih, kena sedikit-sedikit tapi nggak ngasih pengaruh besar gitu. Nah, inilah batasnya warna merah-merah tadi yang belum kita parafrasa sama sekali. Lihat ya, emang yang warna merah ini berderet-deret tuh. Berderet-deret kena semua. Jadi kalau kita hapus yang warna merah ini, kita hapus nih semua. Cuman kita masukkan yang sudah kita parafrasa, artinya kita bisa mencapai di bawah 5%. Nah, jadi kita tidak plagiat lagi. Terus banyak tanya, boleh ya kak? Boleh ya kak? Pendapat-pendapat ahli itu kita ubah. Boleh. Jadi kenapa kita bisa mengubah ini? Karena memang teorinya, konsepnya memang ada. Jadi kutipan itu ada dua jenis, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung artinya kita mengutip perkataan ahli-ahli itu persis banget. Jadi kita kutip itu tanpa kita ubah sedikit kata pun nggak ada gitu. Nah, cara untuk mengutip langsung kita wajib menggunakan tanda kutip ya. Tanda kutip itu yang tanda kutip 2 ya, tanda petik itu. Itu artinya kita mengambil pendapat ahli itu persis. Nah, itu namanya kutipan langsung. Yang kedua, ada namanya kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung artinya kita menyadur, kita membaca dulu, lalu kita ubah. Namanya kutipan tidak langsung. Apakah kutipan tidak langsung tidak perlu pakai sumber? Tetap perlu. Sumbernya yang ini tetap perlu nih. Walaupun kutipan tidak langsung. Mana ya? Nah, ini tetap nih kayak Abdul Khair gini, tetap harus pakai rujukan atau sumber informasinya dari mana, tapi kalimatnya kita ganti. Itu namanya kutipan tidak langsung dan itu boleh. Memang ada teorinya. Nah, sekian dari aku tentang cara parafrasa. 33% ini 10%-nya dari Prince UMM Core. Nah, jadi ini adalah sumber-sumbernya, 10%. Angka 1 nih. Jadi, teman-teman bisa lihat kode 1, kode 2, kode 3. Nah, kode 1 itu biasanya warna merah. Ya kan, ini merah kan, ini warna agak merah, ini ungu, ini biru. Jadi, teman-teman kalau ketemu itu dan lihat kode ini 4. Warna biru kode 4. Berarti Plutor member dari sini sumbernya. Nah, diklik. Ini aslinya nih si asli. Seperti ini si penulis ngambil beberapa, berarti yang ini harus kita ganti gitu. Terus kalau kita klik ini 123.doc.com itu juga kelihatan nih dia ngambil dari situ. Nah, keren ya Turnitin ya, bisa sedetail ini. Ini yang paling rendah 1%. Nah, jadi semakin ke bawah nilainya semakin rendah. Jadi sepanjang teks kita ini intinya adalah harus sabar, dan harus sabar. Nah, selain sabar tentu konsepnya juga harus dipahami bahwa sebuah dokumen, sebuah teks itu yang panjang-panjang itu pasti intinya ada. Sepanjang apapun tulisan pasti punya inti.
Nah, intinya di mana? Intinya itu di predikat. Teman-teman bisa cari predikatnya dulu baru ketemu. Misal contoh ya, contoh sekilas aja. Wacana lisan terjadi secara langsung antara pengirim pesan dan penerima pesan. Intinya apa? Terjadi secara langsung. Apa yang terjadi secara langsung? Wacana lisan. Jadi kita bisa ubah dengan sinonim boleh, strukturnya boleh. Wacana lisan bisa jadi dengan, nggak bisa diganti ya wacana lisan karena itu istilah teknis. Proses pengiriman pesan dan proses pengiriman dan penerimaan pesan dapat terjadi secara langsung yang kemudian disebut dengan wacana lisan. Nah, gitu dia. Jadi, kita bisa bolak-balik tempatnya atau ganti sinonimnya atau strukturnya tadi yang cuma pengirim jadi pengiriman. Yang penting maknanya masih benar. Dan kalian nggak boleh ganti-ganti kalau kalian nggak yakin itu strukturnya benar atau salah. Atau nanti kalian tambah-tambah tapi di KBBI nggak ada gitu kan. Berdasarkan kalian ganti dengan memberdasarkan nggak bisa. Jadi tetap ada dan harus kalian cek-cek ke KBBI. Oke, sekian dari aku tentang cara parafrasa ini. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaatnya. Semoga juga urusan-urusan teman-teman lancar, skripsi atau tesisnya juga nilainya tinggi. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.